Selamat Hari Natal, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Putra Natal. Hari ini saya menyampaikan kabar baik di hari Natal buat keluarga yang ada. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak yang di dalamnya ada pemuda, ada remaja, anak sekolah minggu, bahkan ada opa, ada oma, ada kakek, ada nenek, ada peka, ada dadong, dan seterusnya sampai opung yang ada. Nah, pada kesempatan yang indah ini, saya ajak kita terlebih dahulu di hari Natal keluarga saat ini dengan berdoa menghampiri hadirat Tuhan. Di hari Natal yang kudus ini, inilah kami keluarga yang ada merayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita, meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang kami hadapi, tetap dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat supaya kami tetap memiliki iman dan imun yang sehat walafiat. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Putra Natal yang kudus kami berdoa. Amin. Keluarga yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Putra Natal yang kudus, bagian firman Tuhan di hari Natal yang ada ini, pada keluarga saya ajak kita membuka firman Tuhan, yakni dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 20b hingga ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Injil Matius pasal 1 dibaca mulai ayat 20 bagian B hingga ayatnya yang ke-23. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan ini di hari Natal keluarga saat ini, memperingati Natal Yesus Kristus. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, di saat kita sebagai keluarga merayakan Natal Yesus Kristus. Pertama-tama saya tentu mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Tema Natal tahun ini yang tentu dikeluarkan secara nasional oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia. Pada kesempatan ini, dengan tema yang ada ini, saya mau berbicara bahwa sesungguhnya ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus tahun ini, nyaris kita sudah 1 tahun berada dalam pandemik COVID-19. Dan beda memang ketika kita merayakan Natal dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Tahun ini kita merayakan secara sederhana, dan dalam kesederhanaan yang kita rayakan Natalnya ini tanpa
menghilangkan makna yang terkandung di dalam yang sangat mendalam. Pada kesempatan ini saya mengajak kita tentu pertama-tama sebagai umat Kristen yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita patut bersyukur atas berkat yang Tuhan masih berikan hingga saat ini, sehingga kita dapat merayakan Natal Yesus Kristus. Walaupun di tengah era new normal pada saat ini, kita percaya bahwa dari bagian firman Tuhan yang ada pada saat ini dalam kitab Injil Matius pasal 2 ini, perikop ini menyaksikan suatu peristiwa sejarah, ya, peristiwa historis kelahiran dan pekerjaan yang besar dari Mesias yang dari Bethlehem Efrata, yang lahir di kota kecil. Walaupun dia lahir di kota kecil, tapi dia adalah seorang pemimpin terbesar yang ada, tokoh terbesar. Dia adalah juru selamat dunia, dia Tuhan jagat raya, dia penebus dosa, dia itulah Tuhan kita yang senantiasa menyertai kehidupan kita, Immanuel. Keluarga yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak yang dalamnya ada pemuda, ada remaja, ada sekolah minggu, ada oma, ada opa, kakek, nenek, pekak, dadong, dan seterusnya dalam keluarga. Ketika saat ini berita kelahiran Sang Mesias yang ada ini menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya peristiwa Bethlehem adalah perwujudan inkarnasi yang tentunya terjadi di mana Allah menjadi manusia. Dengan peristiwa inkarnasi dalam karya terbesar yang ada, bahwa sesungguhnya ia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita melihat bahwa sesungguhnya secara tegas ini mau menyampaikan kepada manusia bahwa peristiwa Bethlehem itu adalah, sekali lagi saya mau katakan, perwujudan inkarnasi dari Allah yang adalah Allah Trinitas. Dia adalah Allah Trinitas yang suci, yakni Immanuel Elohim atau Immanuel, sama artinya Allah beserta kita. Jadi dengan memperhatikan oknum yang ada ini, Yesus Kristus sama dengan Yehosua, juru selamat, sesuai dari pesan dari penghulu malaikat Jibril kepada perawan Maria. Kita lihat di situ di ayat 21. Di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, opa, oma, kakek, nenek, pekak, dadong, semua yang terkait di dalamnya. Dengan tema yang ada diangkat tahun ini oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, menyatakan supaya dalam perenungan kita lewat peristiwa Natal Yesus Kristus akan menjadikan kita semakin diyakinkan bahwa hal ini mau menyatakan kepada kita semua yang beriman kepadanya. Yang pertama, ini menyatakan kasih Allah
di dalam Yesus Kristus. Ia telah meninggalkan tahta kemuliaan sorga demi kita manusia. Karena itu, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kasih Allah yang luar biasa. Kasihnya yang begitu hebat dinyatakan bagi dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau memahami di sini dengan kita merayakan Natal Yesus Kristus, menyatakan di sini ada hakikat Yesus Kristus sendiri, bahwa ia telah menjelma menjadi manusia dalam kemanusiaannya, dan tentu ke dalam kealahannya yang menjadikan dia itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini mau menyatakan bagaimana penggembalaan yang dilakukannya bagi semua domba yang ada, menuju pada air yang tenang, padang rumput yang hijau. Bahkan dia rela memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Demikian kesaksian dalam Perjanjian Lama. Kita masih ingat Mazmur pasal 23. Tuhan gembala yang baik. Kemudian yang ketiga, kita mau melihat di sini bahwa sesungguhnya kemuliaan Yesus itu dinyatakan. Ia lebih daripada hanya seorang manusia. Jadi dalam kehidupannya dia memberikan dirinya itu menjadi bagaimana dia pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Luar biasa. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus Sang Putra Natal, di saat kita merayakan Natal pada saat ini, di tengah situasi era new normal atau normal baru ini, kita senantiasa mau hidup menghadapi tantangan yang ada dalam berbagai sendi kehidupan. Nah, tantangan yang ada ini bisa jadi menjadikan kita kehilangan semangat, bahkan mungkin ada yang putus asa. Mungkin kita juga akan merasa begitu kecil dan kita lemah di tengah persaingan yang ada dewasa ini, di era digital ini, di era new normal, normal baru di COVID-19. Jangan kita kecewa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah bisa membuat yang kecil menjadi besar, kemudian yang lemah bisa kuat, yang biasa bisa jadi luar biasa, yang hina bisa menjadi mulia, yang berdosa disucikan oleh darah Yesus Kristus Putra Natal. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita, mari kita jadikan Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat, dia Tuhan, dia Allah, tentu akan membebaskan kita, dia menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena anugerah Allah dalam kelahirannya, peristiwa Natal, bahkan juga penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Sang Bayi Natal yang kudus, telah dan juga sedang, bahkan akan datang kembali. Dia sebagai Raja Mesias untuk mendirikan kerajaan damai sejahteranya yang ada di bumi. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mau datang menyembah Dia. Kita berikan hidup kita ini menjadi sesuatu yang terbaik
di palungan Sang Juru Selamat dunia, seperti orang-orang Majus dari timur. Dia membawa persembahan terbaik. Dia berikan untuk Sang Raja Damai, Yesus Kristus Sang Mesias, Putra Natal. Oleh karena itu, kita percaya, saya mau katakan di sini bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah sumber kehidupan ini. Tuhan sumber segala berkat, akan memberikan berkat-berkatnya buat kita sekalian di saat kita sebagai keluarga yang merayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita, meskipun di era new normal COVID-19. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Ikuti nasihat ibu supaya kita tetap sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Oleh karena itu, pada saat yang indah ini, kembali tak lupa saya mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus pada hari ini, 25 Desember tahun ini. Dan kita juga selamat menyongsong tahun berkat Tuhan atau tahun rahmat Tuhan, yakni pada 1 Januari tahun 2021. Yesus Kristus Sang Putra Natal selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita sekalian. Amin.